Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Anggrek Channel. Kali ini kita akan mengupas dasar-dasar perpajakan atau tax basic dengan cara tanya jawab guys atau Q&A, di mana kita akan membahas mengenal SPT tahunan PPh orang pribadi. Baik, terima kasih sudah like dan share. Oke, jangan lupa subscribe guys. Selamat menyaksikan. SPT tahunan PPh orang pribadi adalah ya SPT. Jadi sebelum ke orang pribadi guys, kita cek dulu apa itu SPT. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta, ya, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, sementara guys, SPT tahunan bagi orang pribadi itu dibedakan menjadi beberapa ya. Dan tentunya SPT orang pribadi itu melaporkan yang tadi ya, harta, penghasilan, gitu ya, penghitungan pajak, objek pajak, bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, ya. Ini terbagi menjadi tiga guys. Ada yang namanya SPT 1770, ada yang namanya 1770S, ada juga yang namanya 1770 SS. Nah, yang dimaksud SPT tahunan juga ini guys, termasuk SPT pembetulan bila terjadi kesalahan. Nah, sehingga guys, kalau kita lihat lebih lanjut peruntukannya, SPT ini guys, ya yang tadi ya, bisa jadi seperti ini guys. Oke. Nah, ini dia. Jenis SPT dan penghasilan yang dilaporkan. Untuk 1770 ya, nggak pakai S kan, nggak pakai S berarti 1770 saja di sini ya, untuk melaporkan usaha dan atau pekerjaan bebas dari satu atau lebih pemberi kerja ya, juga melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final dan lebih lainnya, atau juga penghasilan luar negeri. Sementara 1770S itu untuk melaporkan penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final dan penghasilan lebih dari 60 juta. Kemudian 1770 SS itu selain dari usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto kurang dari 60 juta. Nah, kalau kita kemarin balik lagi ke PH dan MT guys, pisah harta dan menjadi terpisah, ini nggak bisa lapor di 1770 SS ya. Oke, harusnya lapor di 1770S. Nah, dari yang ini guys, yang paling sulit mengisi SPT-nya yang ini guys, 1770. Kenapa? Nggak pakai S guys. Jadi panas guys ya, kalau pakai S kan adem guys. Oke, bercanda ya. Nah, sekali lagi guys, kalau kita balik lagi ke perencanaan pajak, ya, kalau ingin mencari pasangan, cek dulu dia SPT-nya ngisi di mana guys. Kalau dia ngisinya yang SS, berarti penghasilan dia dalam setahun kurang dari 60 juta.
Kalau yang S lebih dari 60 juta. Jadi jangan seneng dulu guys kalau punya calon pasangan ya, udah punya NPWP gitu ya, berarti penghasilannya di atas 54 juta. Ya cek dulu SPT-nya ya. Siapa tahu ternyata dia pakainya SS gitu loh. Oke, lanjut lagi guys ya. Nah, di sini SPT 1770 ya tadi ya penuntukannya buat para pengusaha ini ya. Bedanya dengan yang 1770S itu adalah adanya penghitungan penghasilan itu dari kegiatan usaha pekerjaan bebas. Oke, cara ngitungnya penghasilan bruto dikurangi biaya. Sudah sempat kita bahas kan ya kemarin ya di video-video anti channel berikutnya sebelumnya. Kemudian penyesuaian fiskal bagi yang menyerahkan pembukuan atau nomor penghitungan penghasilan itu yang tidak menyerahkan pembukuan atau yang melakukan pencatatan. Nah, 1770S, S ini artinya sederhana guys. Oke, bagi pegawai di sini pakai ini guys, ya, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi penyajian SPT-nya tidak serumit SPT 1770 yang tadi ya, oke, yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, jika wajib pajak hanya mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja, maka pengisian SPT 1770S hanya memindahkan data dari formulir 1721A1 yang diterima ya dari perusahaan kecuali data harta dan kewajiban. Ini nambah lagi berarti ini. Oke, kita akan cek lagi nanti. Kemudian 1770 SS itu artinya sangat sederhana guys. Ya, tadi ya, pegawai dengan penghasilan bruto kurang dari 60 juta per tahun. Oke, mempunyai penghasilan lain berupa penghasilan dikenakan pajak final. Nah, jika wajib pajak orang pribadi hanya mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja, maka pengisian SPT 1770 SS ini hanya memindahkan data saja, sama seperti yang S tadi, ya dari 1721 yang diterima. Oke, kecuali daftar harta dan kewajiban. Nah, bedanya gimana? Kalau yang S, daftar harta dan kewajibannya, guys, itu dia lebih detail. Oke, lebih detail. Nanti kita akan cek ya. Di video ini kita akan mengupas bagaimana jenis formulir dari dua ini tadi, bagi pegawai. Yang pengusaha nanti kita akan split, karena luar biasa ya pengusaha itu ya. Ada koreksi fiskal dan sebagainya. Nah, bedanya di daftar harta, guys, ya. Yang SS ini dia hanya bruto saja angkanya. Sementara yang S itu ada lebih ada detailnya lagi, di breakdown lagi apa aja hartanya. Oke, itulah jenis-jenis SPT guys. Meskipun orang pribadi itu adalah pegawai guys, dia tetap wajib melakukan SPT. Oke, jadi gini, pada dasarnya kewajiban pajak antara antara pemberi kerja dengan pegawai sebagai orang pribadi berada dalam sisi kutub yang berbeda guys. Pemberi kerja berdasarkan undang-undang perpajakan diberi tanggung jawab untuk memotong PPh pasal 21 orang pribadi dalam negeri atas pemberian imbalan ya kepada orang pribadi dalam negeri ya berupa jasa, kegiatan atau pekerjaan. Apabila pemberi kerja tidak memotong guys, maka akan ada sanksi. Oke. Di sisi lain, pegawai yang sudah ber-NPWP tetap wajib melaporkan SPT tahunan orang pribadi sebagai konfirmasi. Cross check guys. Dari orang pribadi yang bersangkutan bahwa pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja sudah dilakukan dengan benar. Nah, dengan melaporkan SPT tahunan orang pribadi guys, ya, oke, maka di sini Ditjen Pajak atau DJP dapat mendapat gambaran utuh bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan di lingkungan perusahaan sudah sesuai dengan koridor peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, jadi kalau kita lihat alurnya ya guys, kalau kita lihat alurnya, jadinya seperti ini guys. Kaitan antara kenapa si pegawai tetap wajib lapor SPT, padahal kan setiap bulan sudah ada pembayaran pajak dari pegawai bersangkutan. Nah ini tadi ya. Oke, pertama di sini ada pemotongan setiap bulan ya guys ya dari pemberi kerja. Oke, kemudian si pemberi kerja ini lapor SPT ke DJP ya formulir 1721 pemotongan 21. Nanti di setiap
akhir tahun atau 31 Januari lah, dia akan menyerahkan bukti pemotongan kepada pegawai tetap yang bersangkutan, atau 1721A1. Kalau bukan pegawai, cuma butuh potong PPh 21 ya guys ya. Oke, kemudian si orang pribadi ini akan lapor SPT. Jadi dia akan di cross check guys. Dari orang pribadi ini akan dicek nih apakah si perusahaan ini sudah melaporkan kewajiban pajak dengan baik dan benar atau tidak berdasarkan peraturan. Nah, jadi alurnya ya, kita balik lagi alurnya, kita cek lagi secara lebih mendalam guys di sini. Alur pelaksanaan kewajiban perpajakan orang pribadi di sini, pertama adalah dimulai dari perusahaan sebagai pembayar gaji ya, memberikan gaji pada pegawai setiap bulan, memberikan pegawai formulir 1721A1 setahun sekali. Kemudian perusahaan melaporkan ke KPP lokasi dalam bentuk SPT massa, formulir 1721 setiap bulan, disertai SSP dari bank setiap bulan juga, atas pajak yang berutang dibayar ke bank dan dilapor setiap bulan. Kemudian, atas penghasilan dipotong pajak, bagi pegawai merupakan kredit pajak pengurang pajak yang terutang nanti di akhir tahun guys, dan berlaku setahun sekali, untuk dilaporkan ke dalam kewajiban pajak tahunannya. Tadi ya, entah itu 1770, 1770S, atau 1770SS. Nah, berdasarkan perhitungan selama setahun, pegawai harus melaporkan penghasilan dari pajak sudah dipotong selama setahun ke KPP domisili dengan seperti tahunan tadi ya, oke, dengan melampirkan formulir 1721A1 yang diberikan perusahaan. Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran, ya, ada pajak yang terutang masuk dibayar atau kurang pembayaran tadi ya, maka harus terlebih dahulu ke bank dan melampirkan SPT tahunannya ini. Nah, jadi begitu guys. Jadi memang ada dalam kutub yang berbeda ya. Si perusahaan punya kewajiban motong, oke, dari pemotongan pajak oleh perusahaan tadi, sebagai tetap harus lapor, supaya nanti bisa dicek nih. Pegawai tadi ya, selama dia cuma satu pemberi kerja, oke, tidak ada penghasilan lainnya di luar penghasilan dari pekerjaan, maka dia tidak perlu hitung ulang lagi atau seluruh penghasilan lainnya, kan cuma satu tadi gitu ya, cuma pindahin angka aja guys. Oke, begitu guys. Kenapa orang pribadi, pegawai tetap wajib lapor SPT sebagai konfirmasi. Jelas ada guys. Ada orang pribadi yang memang tidak diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan. Oke, tapi sekali lagi, SPT ini sebetulnya ada dua. Ada SPT tahunan yang dari tadi kita sudah ungkap ya, ada lagi SPT massa. Nah, dalam peraturan perpajakan guys, di dalam peraturan perpajakan, ini seperti ini guys. Wajib pajak orang pribadi yang penghasilan dalam 1 tahun pajak kurang dari PTKP, ya, baik lagi ya, ingat PTKP itu berapa jumlahnya guys. Kalau dia tidak menikah berarti 54 juta. Di bawah 54 juta misalnya nih, tidak menikah gitu ya. Maka dikecualikan dari SPT massa PPh pasal 25 dan SPT tahunan. Oke. Di sini guys peraturannya guys. Ada pasal 18 PMK 243 dan pasal 10 ya. PMK 09. Sama ini PMK 09 ini perubahan dari PMK 243 guys. Oke, kalau 1 tahun kurang dari PTKP, ini dia. Dikecualikan dari pelaporan SPT massa PPh 25 dan SPT tahunan. Nah, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, pegawai berarti ya, dikecualikan dari penyampaian SPT massa PPh pasal 25. Oke, jadi dia cuma setahun sekali tetap ya. Kalau yang benar-benar bebas itu yang atas guys, di bawah PTKP. Nah, wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh 25 dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi ya dari negara dianggap telah menyampaikan SPT massa PPh 22 sesuai dengan validasi. Oke. Wajib pajak guys dengan angsuran PPh pasal 25 nihil dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT massa PPh pasal 25. Nah, itu guys. Yang dikecualikan dari penyampaian SPT. Tetap bagi pegawai dan di atas PTKP tetap wajib lapor SPT tahunan orang pribadi. Begitu ya guys. Oke.
melihat SPT mana yang harus dipakai, kita juga harus balik lagi ya ke tadi ya, SPT-SPT yang tadi kita sudah ungkap ya, 1770S, 1770SS. Nah, di sini kalau untuk yang 1770S guys, tadi kita sudah lihat ya bahwa itu di atas 60 juta. SS di bawah 60 juta. Nah, kita bisa lihat guys di sini ya. Ya, kita balik lagi ke ini dulu. Bahwa ada satu peraturan Dirjen Pajak menyebutkan dapat menggunakan dua jenis formulir berdasarkan jenis sama penghasilan. Bila wajib pajak orang pribadi punya penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dalam penghasilan tadi berada dalam negeri lainnya atau dikenakan final dan bersifat final, maka menggunakan formulir SPT tahunan 1770S. Yang punya penghasilan selain dari usaha pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta setahun menggunakan SPT tahunan PPh wajib pajak. Jadi sangat sederhana atau 1770S. Nah, intinya begini guys. Pakai yang mana SPT-nya? Cek dulu dari skema ini ya. Dengan SPT orang pribadi. Apakah usaha pekerjaan bebas? Bila jawabannya ya, maka dia pakai 1770. Bila jawabannya tidak, tanya lagi. Apakah penghasilan dari satu pemberi kerja atau lebih? Oke. Kalau jawabannya iya, maka kita pakai formulir 1770S. Sorry, penghasilan dari satu pemberi kerja atau di atas 60 juta. Kalau jawabannya iya, pakai formulir 1770S. Kalau jawabannya tidak, maka pakai formulir 1770SS. Jadi gitu guys. Patokan kita menggunakan SPT yang mana gitu ya. Beberapa hal tadi kita harus ungkapkan terlebih dahulu. Oke. Sulit atau tidaknya tergantung sih guys. Kan ada perkataan atau ujar-ujar orang dulu ya, bisa karena biasa. Nah, jadi masalah kan isi SPT orang pribadi ini kan setahun sekali guys. Jadi kalau misalnya tahun lalu kita udah bisa, udah hafal gitu ya, begitu ngisi lagi di bulan Maret tahun 2021 untuk SPT 2020 pasti ada lupanya gitu ya. Oke, jadi mudah guys, ya mudah ya. Sekali lagi mudah. Karena di sini guys, pada dasarnya setiap pegawai selain mengisi profil pribadi, harta, kewajiban itu hanya memindahkan angka aja. Sekali lagi, SPT orang pribadi bagi pegawai itu cuma mindahin angka saja guys. Ya, yang kita tinggal tambahkan di sini untuk beberapa informasi, misalnya di SPT yang mana yang kita pakai, apakah S atau SS gitu ya. Itu ada tambahan profil keluarga, ya. Kemudian daftar pemberi kerja juga kan sudah ada di bukti pemotongan kita. Yang kurang itu tinggal daftar harta kewajiban sama keluarga, itu yang yang S guys. Nah, kita akan cek guys ya, masing-masing SPT untuk pegawai ini ya, dua jenis ya, yang S atau yang SS. Oke. Nah, ini dia guys. Jadi gini, yang S ini asli paling mudah guys. S-nya 2 lagi. Iya. Berarti lebih dingin lagi daripada yang S1 guys. 1770S dingin. Tapi yang S-nya 2 ini pasti lebih dingin guys suhunya. Kepala kita lebih dingin guys. Oke, pertama guys, itu cuma ada 1, 2, 3, cuma ada 5 bagian. Ya, pertama ini profil wajib pajak saja nih. Nama siapa kita isi di sini. Oke, identitasnya, nama wajib pajak dan NPWP guys. Oke, di sini contreng 0 ya. Jadi kita yang manual dulu ya, nanti sebenarnya sudah ada cara e-filingnya ini guys. Cuma kalau e-filing kan harus ada e-fin dulu, nanti kita akan kupas e-fin, e-filing gitu. Jadi kita cara yang manual dulu nih yang kita akan kupas di sini. Nah, kemudian di bagian A guys, ya di sini adalah PPh-nya di sini. Penghasilan bruto dalam negeri, sehubungan usaha, penghasilan itu dari negeri lainnya. Oke, sini ini cuma pindahan angka aja guys. Ya, oke. Kemudian di sini pengurangannya berarti PTKP ya. Ya, angka dari formulir untuk salah satu juga dari pemberi kerja kita pindahin angka ke sini. Semuanya guys, pindahin aja udah. Pengurangannya berupa PTKP di sini. Oke,
Ya, tuh di sini ada 17A1 angka 11 atau 1721A2 angka 14. Tinggal milihan aja angkanya nih. Dari formula 1721A1. Angka 11 atau angka 14. Tergantung nih. A1 tuh berarti buat pegawai swasta, A2 ya buat pegawai negeri ya. Ya lanjut, PTKP di sini kita tinggal isi sama, kita tinggal milihin angka aja dari 1721A1 di sini ya. Kalau di situ ada kata-kata PTKP, K berapa atau TK berapa, input ini input angkanya guys. Oke, PPh total juga. Pokoknya tinggal milihin angka aja di sini. Oke, pada bagian B di sini diisi bila terdapat penghasilan dikenakan PPh final. Misalnya ada penghasilan bunga atau bunga deposito guys. Atau bukan objek pajak misalnya warisan. Ya, kita isi di sini nih. Jumlah brutonya guys. Nggak di breakdown seperti yang S guys. Jadi cuma angka brutonya aja. Oke, PPh final terutang sama di sini brutonya aja. Yang dikecuali objek pajak berarti tadi ya contoh warisan ya. Nah, pada bagian C diisi harta dimiliki kewajiban atau utang, bisa utang kredit, kepemilikan rumah, kendaraan bermotor yang tersisa pada akhir tahun. Sisa utangnya berapa? Per Desember 2020 misalnya. Input ke sini, tapi ya cuma bruto aja guys. Nah, udah gitu di sini ya tinggal tanda tangan aja ya, menjadi sepenuhnya dengan segala akibatnya dan sebagainya. Oke, setelah diisi guys, SPT yang ini, oke, disampaikan ke KPP, di mana si pegawai tadi terdaftar, ya, lampirkan formulir bukti potong 1721A1 dari pemberi kerja. Jadikan satu, lapor ke kantor pajak. Simpel sekali guys. Nah, yang S guys, ini lebih sedikit rumit ya karena setidaknya ada 4 formulir di sini. Ada induk, lampiran 1, lembar 1, lampiran lembar 2, dan lampiran lembar penghitungan PHMT. Oke, ya. PHMT itu gimana lembar hitungnya kita sudah bahas waktu kasus Maman dan Nani ya. Oke. Nah, untuk memudahkan pengisian SPT, kita jangan mulai dari induk guys, tapi dari lampirannya dulu nih. Lampiran nomor 1, 2, dan MT. Kalau dia ada pisah harta atau memilih terpisah, tergantung ya bagaimana pasangan masing-masing itu kewajiban pajaknya. Kita juga sudah sampaikan di penghitungan PPh bagi wanita yang menikah. Oke, kita mulai lagi guys di sini. Kita dari yang Romawi 1 dulu. Digunakan untuk melaporkan pesanan itu dalam hidup lainnya di bagian A di sini guys. Oke. Bagian B yang tidak termasuk objek pajak ya, ini tidak termasuk objek pajak. Bagian C daftar pemotongan pemungutan oleh pihak lain dan yang ditanggung pemerintah. Oke, di sini bagian A digunakan melaporkan besaran penghasilan neto. Oke, melaporkan besaran penghasilan neto dalam negeri seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan, dan hadiah, keuntungan dari penjualan harta, penghasilan lainnya ya disita. Oke, penghasilan lainnya boleh wajib pajak sendiri, istri, anak angkat, anak yang belum dewasa dalam tahun pajak bersangkutan. Penghasilan ini yang poin A ini guys, bagian A ini tidak termasuk yang dengan PPh final atau PPh bersifat final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi laporin di sini ya. Oke. Nah, lanjut lagi guys. Pada bagian B, bagian B di sini melaporkan itu bahasa penghasilan tidak dikenakan objek pajak. Tidak termasuk objek pajak guys. Yang tidak termasuk objek pajak. Di sini bisa bantuan sumbangan, warisan, bagian laba anggota persoalan humaniter, ya, klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, diguna beasiswa, penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini kita laporkan. Nah, dalam hal istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim HB, istri melakukan perjanjian perusahaan harta dan penghasilan PH, istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban pajak sendiri MT, penghasilan tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh istri dilakukan secara terpisah dari ketahuan orang pribadi istri sebagai orang pribadi tersendiri. Oke guys, jadi ini efeknya ya kalau terutama yang MT nih, istri punya NPWP berbeda dari suami. Bagian C itu rincian angsuran berupa pemotongan pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah yang ditentukan sebagai kredit pajak. Oke, ini nanti kita bukti potong yang 1721 ASUR tadi kita input semua di sini. Di sini nama pemotong, berarti perusahaan kita nih tempat kita bekerja, NPWP perusahaan ya. Bukti potongnya nomornya ada guys ya dan tanggalnya. Jenis yang dipotong kita input 21 di sini. Jumlahnya kita tinggal pindahin aja angkanya. Jadi nanti ini angkanya pindahin ke induk nih yang di sini yang jumlah pemotongan. Nah, yang ini guys untuk melaporkan penghasilan bersifat final.
PP final, bisul final, harta akhir tahun. Nah, oke, bagian A dulu ya di sini. Nah, kalau istri, NPP-nya bagian dari suami atau nomor yang sama dengan suami, nanti laporin di sini guys. Di bagian ini nih, 1770S Romawi 2. Oke, di sini ada nih. Nah, ini dia nih guys. Di poin 13 ya. Pengasihan istri dari satu pemberi kerja guys. Laporin di sini nih. Udah cuma gitu doang. Makanya nggak ada hitung ulang ya yang kita bahas di bagaimana menghitung PPh wanita belum menikah. Berarti masuknya ke sini nih. Di poin 13 ini nih guys. Itu fotonya tadi dilampirkan, laporkan ke kantor pajak. Simpel ya. Oke, kemudian di bagian B itu harta dan jumlah harta pada akhir tahun. Oke, ini jumlah utang pada akhir tahun. Nah ini daftar susunan anggota keluarga. Nanti kita di sini nama, nomor induknya NIK ya, kependudukan NIK, nomor induk kependudukan, hubungannya pekerjaan apa. Di sini berarti kalau kakak ya guys, status kepala keluarga, di sini berarti suami, pekerjaannya apa, pegawai atau bukan, istri berarti rumah tangga, kalau anak sudah sekolah berarti belajar. Oke, kalau belum sekolah ya berarti ya kita strip aja guys, belum ada ini ya. Oke ya, itu guys, Lomapi 2. Nah, ini kalau misalnya kita mau laporin pendaftaran harta guys, kan di sini ada kode harta, ada kode utang ya. Nah, ini dia kode-kodenya guys. Oke, kalau kita punya uang tunai, laporkan. Tabungan, giro, deposito, piutang, investasi, ini semua harus dilaporkan nih guys. Ya sekali lagi ya, untuk melaporkan SPT orang pribadi ini benar-benar kita diuji kejujurannya guys. Jujur nggak? Oke. Nah, kalau misalnya yang ada aktenya kita nggak bisa ngeles loh guys. Ya, contoh di sini harta tidak bergerak, tanah atau bangunan. Ini udah ada aktenya. SPPT ada, dicek orang apa DJP juga otoritas wajib bisa cek. Oh dia nggak laporin tanah bangunan nih gitu ya. Jadi kalau punya harta yang ada aktenya, hati-hati guys. Termasuk juga saham ya. Ya, saham nih 032 nih. Oke. Nah, ini juga gampang dicek nih, obligasi perusahaan, obligasi pemerintah Indonesia nih gampang dicek guys. Ya, uang tunai. Nah, ini dia nih. Tabungan giro deposito ya gampang dicek lah ke bank. Kalau pajak mau ya, apalagi kan sekarang ada era keterbukaan informasi ya untuk rekening tabungan itu otoritas pajak, which is di sini adalah pemeriksa atau dengan izin tertentu dia bisa membuka rekening tabungan guys. Oke, di sini ada sudah masuk ke era keterbukaan informasi keuangan guys. Jadi hati-hati ya. Paling aman lah uang berarti di mana? Masa di bawah bantal guys ya. Hati-hati ada tukang gesek guys. Oh ya, ini kode harta dan kode utangnya seperti ini guys. Kartu kredit, utang afiliasi dan sebagainya. Nah ini sekedar contoh aja kayak gini guys. Jadi di sini kode harta, jenis hartanya kita sebutkan apa, gitu ya. Mobil jenisnya apa, tahun berapa, gitu ya. Walaupun sini juga ada tahun perolehan ya. Harga beli guys, ya bukan harga sekarang ya. Harga waktu perolehan dulu berapa? Karena pajak itu mengenal apa? Menganut historical cost, sejarah perolehannya aja. Beli berapa masukkan di sini. Nah kalau itu tanah, NOP-nya nih kita masukkan. Oke, NOP yang PBB nih ya. Kalau misalnya kendaraan, berarti BPKB-nya nih kita masukin guys. Ya biar aman aja sih guys. Kalau kita udah lapor semua ya tenang lah. Itu ya. Nah, kode utang di sini, misalnya 101 dari apa? Utang bank ya, 101 ya. Nah, di sini nama pemberi cabangnya siapa? Mohon maaf di sini nyebut merek guys ya. Sekali lagi ya. Alamatnya di mana, tahun minjam berapa. Nah, ini sisanya nih. Per 31 Desember tahun yang bersangkutan. Oke guys. Nah, kemudian kalau dia PHMT ini juga sudah ditunjukkan waktu kita bahas kasus Nani dan Maman ya guys ya. Seperti ini cara ngitungnya ya. Ini formulir ini yang wajib dilampirkan kalau bukan kakak status perkawinannya. Oke. Nah, status perkawinan nih untuk yang 1770S ada di sini guys. Status perkawinan ada di sini nih. Nah, ini dia nih. Kalau kita kakak contohin kakak, kalau HB contohin HB ya. Kalau PHMT ya kita contohin. Nah, kalau ada PHMT ini berarti wajib melampirkan yang ini guys. Oke, melampirkan lembar penghitungan ini nih. Wajib guys. Kalau ternyata kakak, ya udah, ini nggak usah disampaikan kan kakak. Gitu ya. Jadi kalau MT memiliki terpisah, wajib guys. Nah ini ya, setelah itu selesai, kita tinggal mindahin angka ke sini. Nah, oke, itulah beberapa hal terkait dengan SPT ya.
pengisian SPT-nya. Nanti untuk lebih detailnya dengan kasus, mungkin kita akan bahas di program berikutnya ya. Kita akan masuk ke bagian yutak atik, yutak asik. Ya. Oke. Bila kita terlambat menyampaikan SPT, guys, ya, lewat dari tanggal 31 Maret, maka ada sanksi administrasi berupa denda. Angkanya lah ya 100.000 sih, guys, tapi ya kita sudah dipotong pemberi kerja tiap bulan. Mestinya nggak usah bayar lagi, tapi gara-gara terlambat, guys, jadinya jadi bayar 100.000. Itu kalau saya bilang rugi, guys. Jadi gimana caranya menurut saya ya, menurut saya loh ya, jangan sampai ada tambahan pembayaran apapun beban pajak ini, karena kita sudah dipotong setiap bulan oleh pemberi kerja. Jadi ya gimana caranya jangan telat, guys. Ya, kecuali kalau memang ada penegasan, dan kemarin kan kasus 2020 ini kan COVID-19 ya, jadi diperpanjang masanya sampai April. Kecuali ada begitu, tapi kalau nggak ada, jangan terlambat, guys. Oke, rugi kita bayar sanksi. Lebih baik jangan bayar sanksi deh. Oke. Bila terjadi kesalahan, guys, SPT orang pribadi bisa dibetulkan. Karena setiap wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan memiliki hak untuk membetulkan kekeliruan yang ada. Dalam hal SPT yang sudah dilapor dengan menyampaikan pernyataan, menyampaikan pernyataan tertulis, Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan. Oke, dapat menerbitkan surat keterangan pajak kurang bayar. Oke. Jadi Dirjen Pajak nih kalau misalnya kita sudah fix ya, maka siapapun dari kita yang punya BWP itu akan dilakukan tindak pemeriksaan. Tapi ya balik lagi ya, ini kan kewenangan pihak otoritas ya. Melalui tindak pemeriksaan pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutannya pajak atau berakhirnya masa pajak bagi tahun pajak turun pajak. Nah, dengan demikian, sepanjang jangka waktu 5 tahun tersebut belum ada pemeriksaan, ya kan tadi gitu ya, punya hak menyampaikan betul SPT sepanjang belum dilakukan pemeriksaan oleh pihak otoritas pajak. Nah, sepanjang belum ada pemeriksaan dalam jangka waktu 5 tahun tersebut, ya, maka SPT tahunan dapat dibetulkan. Nah, ada tapinya guys ya. Ya. Khusus untuk SPT menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus sampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa. Atau kalau yang tadinya itu kalau ternyata tidak rugi atau tidak lebih bayar, maka 5 tahun. Tapi kalau rugi atau lebih bayar, maka cuma bisa 3 tahun. Oke, jadi termasuk 3 tahun. Jadi kalau orang pribadi sih, kalau misalnya pegawai kan memang biasanya nihil ya, sepanjang ketemu pemberi kerja ya, dan tidak ada penghasilan lain yang bersifat tidak final, guys. Oke, jadi bisa nggak dibetulkan? Sepanjang belum ada pemeriksaan, gitu ya, belum ada pemeriksaan, dan belum lewat 5 tahun. Oke, itu yang biasa. Tapi kalau ternyata rugi atau lebih bayar, maka cuma dikasih waktu 3 tahun dan belum ada pemeriksaan. Oke. Bila orang pribadi tidak lapor SPT, selain sanksi denda 100.000 yang tadi ya, bedakan ya, terlambat 100.000. Jadi kalau tidak menyampaikan, selain 100.000 dikenakan juga oleh sanksi denda gitu ya. Nah, di sini wajib pajak tergantung nih, ya, karena undang-undang pajak mengatur dua, alpa, berarti dalam keadaan hilaf gitu ya, bisa jadi hilaf itu nggak tahu aturan pajak, atau sengaja. Nah, di sini sanksi alpa di sini ada dua ya, karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT, ya, atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau memberikan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Nah, ini dia. Jadi kata kuncinya di sini menimbulkan kerugian pendapatan negara atau tidak. Oke, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP dan wajib pajak melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang berhutang
beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui SK penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Artinya guys, ya kealpaan ini tidak benar atau tidak harus dicek dulu lewat pemeriksaan pajak. Oke, dan nanti otoritas pajak setelah pemeriksaan pajak selesai akan menerbitkan namanya SKP KB, surat keterangan pajak kurang bayar. Nah, di situ akan dilihat apakah merugikan pendapatan negara nggak menurut pemeriksaan pajak. Kalau ternyata iya, ya selain pokok pajak sanksi 100.000 dan 200% dari jumlah yang kurang dibayar, ya gitu ya. Kita juga di sini pertama kali ini bukan tanpa efek guys. Jadi lumayan nih. Jadi kita bayar pajaknya jadi 300%. 3 kali guys. Pokok pajak yang pertama, misalnya kita punya utang pajak yang kurang dibayar 100 juta. Oke. Kemudian ada pemeriksaan gitu ya, dan kita dituding menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Ya, dan ini pertama kali dilakukan. Kealpaan ini pertama kali dilakukan, maka tidak ada sanksi pidana guys. Pidana itu berarti kan pidana pajak ya. Nah, berarti kita nanti bayarnya berapa? 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 2 kalinya. Jadi berapa? 3 kali kan? 100 juta tambah sanksi 200 juta. Jadinya 300 juta. Nah, itu yang pertama. Tidak akan dipidana. Ya, dilakukan karena kealpaan tersebut pertama kali. Nah, setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyatakan SPT tetapi isinya tidak benar guys, atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, yang tadi tuh, yang pertama kali tadi. Maka didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar, paling banyak 2 kali jumlah pidana yang terutang, yang atau kurang dibayar, atau pidana kurungan. Ya, paling singkat itu adalah 3 bulan, atau paling lama 1 tahun guys. Oke, jadi kalau kita nggak punya uang nih untuk bayar pajaknya, kurungan guys, paling lama 1 tahun. Itu kalau apa? Kalau sengaja guys, ini yang repot. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT atau keterangan isinya tidak benar, tidak lengkap, sehingga balik lagi dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan, paling lama 6 tahun, denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, paling banyak 4 kali guys, dan jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar. Jadi yang ngeri guys, Jadi kalau misalnya ternyata kita dituding menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, ya harus siap guys. Kalau punya uang, itu kan tadi bunyinya atau ya, kalau saya punya uang bayar sanksinya. Kalau nggak punya ya siap-siap guys. Gitu ya. Tapi kalau ternyata kita dapat pinjaman bayar ya nggak jadi pidana penjara guys. Kenapa? Karena berbeda dari pidana umum gitu ya. Pidana pajak tuh melihat apakah pembayaran pajak dilakukan atau tidak. Kalau ternyata bisa dilakukan, maka pidana pajak akan hapus guys. Karena intinya di sini bukan memenjarakan orang. Pajak itu bukan memenjarakan orang, tapi bagaimana penerimaan negara guys. Itu yang paling penting nomor satu itu. Gitu ya. Dan kenapa aturan ini timbul? Kan balik lagi, ya. Balik lagi ke definisi pajak. Pajak itulah imbalan yang memaksa, guys. Memaksa WP supaya bayar, supaya melakukan kewajiban pajak. Selain bayar juga kan harus lapor gitu loh. Memaksa, guys. Jadi hati-hati guys ya. Kalau sudah dituding menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, ya. Dan di sini mulai ada biasanya sih nggak langsung pidana ya. Kalau bisa ternyata itu, dia akan melakukan lagi pemeriksaan lainnya nih. Kalau pemeriksaan biasa, udah kan ujungnya kan SKP tadi ya. Jadi kalau ternyata dituding menimbulkan kerugian pendapatan negara dan di situ ada bukti permulaan guys. Begitu ada bukti permulaan, itu akan langsung tindak penyidikan. Kemudian akan gelar perkara penyelidikan gitu ya. Baru di sini akan dimulai ini tadi nih, pidana pajak ini. Setelah oke, baru ntar disiapkan, ya setelah lengkap P21 baru kasih ke kejaksaan. Oke guys, jadi itulah 10 hal mengenal SPT tahunan orang pribadi. Ya, jadi pesan saya sih jangan tidak melakukan kewajiban ya guys ya.
Karena ya, jadi kalau bukan dari pajak dari mana lagi? Oke, itulah dasar-dasar pajak. Terima kasih sudah menyaksikan Amrik Channel. Jangan lupa like dan share serta subscribe guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.